Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di tahun yang baru. Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga pada berakhir yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu lagu Selamat Pagi Bapa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan ke rekening Karya
yang ada di layar, atau bisa disampaikan lewat Ibu Ruth di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat kan? Kalau ada yang sakit, mari kita doakan biar Tuhan kasih kesembuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman pada hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang telah menyertai kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala kesehatan yang telah Engkau berikan untuk kami. Dan apabila ada teman kami yang sakit, berikanlah kepada mereka kesembuhan Tuhan, agar kita dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, berkati juga Kakak Ayub yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi pelita dan penerang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Karena panjang, kakak bikinin video. Mari kita lihat videonya. Cerita kali ini diambil dari Gideon. Cerita berawal dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah yang menduakan Allah. Mereka menyembah penyembahan berhala. Mereka lupa dengan kuasa dan kasih karunia Allah terhadap mereka. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan bagi mereka, lalu Tuhan menyerahkan orang-orang Israel ke dalam tangan orang Median. Setiap kali orang Israel bertani, datanglah orang Median lalu menghabisi hasil tani mereka dan tidak meninggalkan satupun untuk mereka. Lalu setelah 7 tahun lamanya, Tuhan menampakkan diri kepada seorang muda Israel bernama Gideon. Tuhan berkata akan menyelamatkan bangsa Israel dengan bantuan Gideon. Tapi Gideon tidak begitu yakin. Lalu ia meminta Tuhan untuk menunjukkan serangkaian keajaiban. Apabila bulu domba basah pada pagi hari karena embun dan tanahnya kering, maka Gideon percaya bahwa Tuhan akan membantunya untuk menyelamatkan umat Israel. Itulah yang terjadi. Di malam berikutnya, Gideon meminta Tuhan untuk melakukan sebaliknya, untuk membuat bulu menjadi kering dan tanah menjadi basah. Dan itulah yang terjadi. Selanjutnya bahkan Tuhan mengirimkan tanda melalui malaikatnya. Gideon akhirnya yakin bahwa Tuhan ada di sisinya. Lalu ia mengumpulkan orang untuk berperang melawan orang Midian. Biasanya memiliki orang banyak adalah hal baik dalam peperangan. Tetapi Tuhan punya cara yang unik. Ia berkata bahwa orang Israel memiliki terlalu banyak tentara. Jika menang sekarang, Tuhan tahu bangsa Israel akan sombong. Lalu Tuhan ingin Gideon untuk memiliki pasukan yang lebih kecil. Gideon gugup, tapi ia melakukan apa yang Tuhan minta. Karena itu ide bagus tentunya. Gideon berkata, apabila mereka takut, mereka dapat kembali ke rumah. Dengan 22.000 tentara yang pergi, meninggalkan hanya 10.000 tentara untuk Gideon. Jika dihitung, seperti 2/3 tentara yang hilang begitu saja. Bahkan dengan semua itu, tentara masih terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon membawa tentaranya ke sumber air untuk minum dan memulangkan orang-orang yang minum seperti anjing. Gideon melakukan apa yang Tuhan minta, dan sekarang hanya tersisa 300 prajurit. Tuhan tahu Gideon mungkin khawatir, lalu ia menyuruhnya untuk menyelinap ke markas musuh. Gideon mendengar tentara bercerita tentang mimpi gila, atau roti besar yang digulung ke dalam kemah dan menimpa tenda mereka. Seorang tentara berkata bahwa itu berarti Gideon akan menang lawan mereka. Gideon kembali ke kemahnya sendiri dengan keyakinan bahwa dia akan memenangkan pertempuran. Dia membagi anak buahnya menjadi 3 kelompok dan memberikan mereka trompet dan kendi dengan obor di dalamnya. Tuhan punya rencana. Gideon dan pasukan pergi ke tepi perkemahan orang Median, lalu beraksi. Mereka meniup trompet, menghancurkan kendi, dan berseru, "Pedang untuk Tuhan dan Gideon." Jangan lupa, mereka melakukan itu tanpa senjata di tangan mereka. Dengan ketakutan, orang Median berlari dan tidak sengaja saling menyerang satu sama lain. Mereka lari menjauh dari medan perang, sehingga orang Israel lainnya dapat menangkap dan mengalahkan para pemimpin orang Midian. Dengan para pemimpin musuh yang pergi dan tentara yang melarikan diri, sekali lagi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel.
Nah, dari cerita Gideon kita tahu bahwa Tuhan memiliki caranya sendiri yang unik untuk menolong umatnya ya. Dimulai dari karena orang Israel itu nakal ya, mereka menyembah Baal atau penyembah berhala ya, menyembah sesuatu selain Tuhan Allah. Nah, Tuhan murka terhadap orang Israel. Lalu Tuhan membiarkan orang Israel itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Setelah 7 tahun, Tuhan pun, karena umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan, Tuhan pun memilih seseorang untuk menjadi pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajah, yaitu bangsa Midian. Nah, pahlawannya ini yang Tuhan pilih itu si Gideon. Nah, Gideon merupakan orang paling muda di keluarganya ya. Nah, dengan memilih Gideon sendiri, Tuhan udah menggunakan caranya yang unik. Atau bahkan dengan membuat Israel dijajah juga itu caranya unik sekali ya. Masa sayang cuman ngebiarinin umatnya disiksa ya atau menderita, tapi sayang. Nah, cara Tuhan itu unik, kadang nggak bisa dipahami oleh kita atau bahkan untuk adik-adik ya, karena memang cara Tuhan unik gitu. Nah, Gideon sendiri tidak begitu yakin dengan apakah ini Tuhan yang memberikan rencana ini, yang menyuruh dia dan memilih dia untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Dia tidak tahu. Dia bahkan meminta Tuhan untuk menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan Gideon perintah untuk menjadi penyelamat bersama-sama dengan Allah. Nah, Gideon bahkan menggunakan ini tawar-menawar dengan Tuhan. Dimulai dari meminta bukti oleh malaikat yang disuruh menghabiskan roti dan daging anak domba, atau kain guntingan bulu domba dan embun tanah ya. Gideon meminta buat Tuhan membiarkan tanah yang kering di hari pertama dan bulu domba yang terkena embun, dan di hari keduanya sebaliknya, bulu domba yang kering dan tanah yang basah karena embun. Kan bahkan ada negosiasi ya kecil-kecilan antara Gideon dengan Tuhan. Unik sekali bukan? Dan yang paling unik lagi, Tuhan itu menyuruh Gideon mengumpulkan bangsa Israel tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Padahal Gideon sudah mengumpulkan orang yang sangat banyak untuk melawan bangsa Midian. Tapi dengan rencana Tuhan, bahkan hanya 300 orang pun Tuhan yakin bangsa Israel dapat bebas dari orang-orang Midian. Karena Tuhan ingin bahwa bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang benar dan hebat, yang maha kuasa. Nah, biar orang Israel gak egois ya, ntar kalau banyak mereka sombong, bilang karena kekuatan kita dapat mengalahkan penjajah. Enggak ya, Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu sayang sekaligus maha kuasa untuk umat kesayangannya. Nah, cara unik lainnya adalah Gideon tidak memberikan senjata kepada umat Tuhan. Yang diberikan adalah trompet dan juga tembikar. Nah, unik banget gak? Mau pergi mengalahkan musuh, tapi yang dibawa trompet dan juga tembikar. Gak masuk akal ya, unik banget. Emang cara Tuhan ada-ada aja. Ya, dengan rencana yang sedemikian rupa unik dan di luar pikiran kita, tapi bangsa Israel berhasil. Bangsa Israel lolos dari para penjajah. Itu semua karena berkat Tuhan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kadang adik-adik mungkin merasa sulit kalau mau ujian, atau lagi berantem sama kakak, sama adik, atau sama mama, atau sama papa. Terus adik-adik gak enak, gimana mau minta maafnya.
adik-adik berdoa ya, untuk meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan hati adik-adik untuk memiliki hati yang lebih besar, untuk lebih mau menerima apa yang mau Tuhan buat untuk diri kita, agar apa rencana Tuhan dapat menjadi sesuatu dalam diri kita, agar Tuhan dapat terlihat di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih untuk kesempatan adik-adik pada hari ini untuk menutup firman kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita, penerang bagi jalan hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.